Yasir Nene Ama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memuji cara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika membujuk partainya. Apakah ini sinyal peluang Demokrat untuk merapat ke salah satu kubu? Ajakannya pun saya dengarkan juga tulus dan serius. Dilakukan secara terbuka, publik juga tahu. Ini kan baik untuk transparansi politik dibandingkan manuver bawah tanah yang penuh dengan misteri. Tulus, serius, dan dilakukan secara terbuka. Potongan kalimat pujian ini disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang memuji cara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika membujuk partainya. Hal ini disampaikan SBY merespons keputusan sepihak Partai Nasdem dan bakal calon Presiden Anies Baswedan yang meminang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya di Pilpres 2024. SBY bilang cara PDIP dan Gerindra lebih baik dibandingkan manuver bawah tanah yang penuh dengan misteri. Saya harus jujur mengatakan bahwa cara seperti itu adalah cara yang baik. Sah, tidak salah, dan dibenarkan dalam demokrasi, dalam dunia politik. Ajakannya pun saya dengarkan juga tulus dan serius. Dilakukan secara terbuka, publik juga tahu. Ini kan baik untuk transparansi politik dibandingkan manuver bawah tanah yang penuh dengan misteri. Ini enak nih, terbuka, transparan. Memang menyampaikan dengan baik, kita sambut dengan baik Mbak Puan, Ibu Puan, Pak Prabowo. Partai Demokrat pun akan menggelar rapat internal pada Senin besok, pasca Partai Demokrat yang merasa dihianati oleh Anies dan Partai Nasdem. Pertemuan tersebut digelar sebagai langkah Partai Demokrat dalam melakukan konsolidasi internal guna menentukan langkah politik Partai Demokrat ke depan. Lantas, apakah pujian SBY ke Partai PDIP dan Gerindra jadi sinyal akan merapatnya Demokrat ke salah satu kubu? Tim Liputan, Kompas TV. Dan terkait dengan pujian SBY ke PDIP dan juga Gerindra, ini akan kita bahas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Carta Politika Yunarto Wijaya yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Toto. Salam sehat Bang Yasir. Mas Toto, Anda melihatnya ini pujian ini bentuk kekecewaan yang kemarin atau ini sekaligus bentuk dari kode begitu? Ya, dua-duanya ya. Yang pertama tentu saja itu kan diucapkan dalam konteks menjelaskan ada cara berkoalisi, berkomunikasi yang dianggap tidak etis yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang dibandingkanlah dengan cara berkomunikasi dan ajakan berkoalisi dari koalisinya Mas Ganjar dengan koalisinya Pak Prabowo yang dianggap baik, tulus, dan dapat dibenarkan dalam demokrasi. Di sisi lain juga saya pikir itu kan sebuah ungkapan bahwa beliau ya mau tidak mau pilihannya harus bergabung di antara koalisi Mas Ganjar atau Pak Prabowo karena aturan dari Pilpres kita tidak memperbolehkan sebuah partai itu tidak berkoalisi dengan capres-cawapres manapun. Dan mau tidak mau ketika kemudian sudah menyatakan dirinya keluar ya tinggal kemudian dicari koalisi mana yang terbaik dan kalau mau diterka dalam beberapa bulan ke belakang kita bisa menerka komunikasi politik lebih banyak dilakukan dan yang cukup mencengangkan kan adalah pertemuan Mbak Puan dengan Mas AHY. Sesuatu yang dianggap tadinya oleh pengamat, oleh kalangan-kalangan di dunia politik hampir tidak mungkin dilakukan karena sentimen sejarah yang tidak baik. Tapi ternyata dilakukan dan kalau kita lihat dan kita ingat lagi dari apa yang pernah diungkapkan Pak SBY tentang kereta, di dalam kereta itu ada Pak SBY, Ibu Mega, ada Pak Jokowi. Saya pikir itu sebuah sikap pribadi yang saya pikir pasti akan tercermin juga di sikap Partai Demokrat, arahnya lebih kepada koalisi dengan kubu Mas Ganjar. Lebih condong ke berkoalisi dengan PD Perjuangan. Nah,
langkah yang nantinya diambil oleh Demokrat ini akan seperti apa yang Anda lihat gitu? Menunggu pinangan dari PDIP lagi untuk dilakukan pertemuan atau langsung menyampaikan begitu bahwa secara tegas akan mendukung Ganjar Pranowo bergabung bersama dengan PDIP? Ya, saya pikir pasti sekarang di panggung belakang sedang terjadi komunikasi ya. Yang mungkin Oke. saja komunikasi terjadi baik dengan PDI Perjuangan ataupun kubu Pak Prabowo untuk berhitung mana yang paling menguntungkan. Mm-mm. Tapi kalau kita lihat memang simbiosis mutualisme akan lebih mungkin terjadi antara koalisi Mas Ganjar dengan Partai Demokrat. Di satu sisi kita tahu ada kesan belakangan ini kan kubunya Mas Ganjar dikeroyok karena koalisi besar itu malah adanya di kubu Pak Prabowo dengan masuknya PAN dan Golkar. Walaupun kemudian PKB keluar ya. Dan kemudian setelah P3, Hanura, Perindo belum ada lagi partai yang masuk ke Mas Ganjar, dibutuhkan sebuah booster baru lah. Di sisi lain juga Demokrat tidak boleh berlama-lama membiarkan partainya tanda kutip masuk dalam narasi kecewa dengan Anies saja. Mereka harus move on dengan sudah ada koalisi dalam waktu cepat yang bisa diputuskan. Mereka mulai bisa masuk lagi dalam panggung pemberitaan terkait dengan Pilpres. Itu yang menyebabkan, apalagi kalau kita tarik di atasnya lagi, rekonsiliasi antara dua partai ini, apalagi kalau Ibu Mega bertemu dengan Pak SBY, itu narasi besar yang bukan hanya sifatnya positif dalam konteks Pilpres, tapi akan membawa ton positif dalam konstelasi politik Nah nasional. itu, kemungkinan akan terjadi nggak itu pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan juga SBY ini? Waduh, saya nggak bisa nerka-nerka, tapi minimal mungkin akan didahului pertemuan terlebih dahulu dan lanjutan ya antara Mbak Puan dengan Mas AHY, karena keduanya yang saat ini memang bisa dikatakan memegang peranan penuh di partainya, dan kalau itu saja terjadi menurut saya sebuah simbol kuat bahwa bukan tidak mungkin kedua partai ini akan berkoalisi plus Ibu Mega dan Pak SBY sebagai sebuah simbol kuat akan bertemu dalam konteks rekonsiliasi. Karena sebetulnya ya Yasir, partai ini tidak pernah terlibat dalam tanda kutip konflik yang sifatnya programatik, ideologi, nggak ada. Tapi hanya sentimen sejarah, sebuah kesalahpahaman antara dua tokoh besar, Ibu Mega dengan Pak SBY, yang sangat mungkin ketika ada jembatan yang dimulai oleh generasi keduanya, Mbak Puan dan AHY, sangat mungkin terjadi apalagi dalam konstelasi terakhir. Kemudian soal posisi tawar nih, kalau kita lihat kan Demokrat kan selalu menyampaikan bahwa kalau bisa bacawa presnya itu adalah AHY begitu. Nah, dengan kejadian kemarin, kemudian posisi Demokrat sekarang, posisi tawar dari Demokrat ini nantinya akan seperti apa? Ya, harapan bahwa Mas AHY bisa menjadi bacawa pres tentu saja pasti akan coba diajukan ya. Tapi saya pikir harusnya Demokrat akan lebih realistis ketika masuk ke dalam koalisi baru yang partai paling baru masuk adalah Demokrat. Partai ini harus menghormati partai-partai lain yang sudah masuk sebelumnya. Ada P3 yang misalnya mengajukan Sandiaga Uno, ada juga Perindo dan Hanura. Saya pikir mungkin akan berbeda bargaining yang akan dilakukan terhadap PDI Perjuangan dan partai koalisi pendukung Mas Ganjar lain dibandingkan dengan Mas Anies. Kan sudah dijelaskan, karena Mas Anies sendiri yang meminta. Jadi bukan masalah harga mati AHY sebagai cawapres. Saya lihat ada sebuah pengingkaran terhadap janji-janji politik yang sudah diberikan oleh Mas Anies yang membuat marahnya Partai Demokrat. Jadi menurut saya akan lebih realistis. Kalau bicara power sharing pun mungkin akan lebih bicara di level menteri-menteri, bukan di level bacawa. Oke, power sharingnya di level menteri ya, tidak di level bacawa presnya. Nah, terkait dengan terakhir Mas Toto, ini nanti besok akan ada konsolidasi internal begitu dari Demokrat sendiri. Anda akan membacanya ini langkah ataupun manuver politik dari Demokrat ini akan langsung gaspol atau pelan-pelan nih? Saya melihat kalau besok mungkin statement yang keluar lebih kepada bagaimana penyikapan partai ini terhadap koalisi perubahan dan bagaimana langkah dan bagaimana kemudian mereka resmi keluar dari koalisi perubahan. Di sisi lain juga mereka mungkin kalau kita bicara besok masih dalam konteks berbicara membuka ruang baik buat koalisi Mas Ganjar atau Pak Prabowo, belum sampai pada sebuah kesimpulan mereka mengarah kemana. Tetapi saya pikir di panggung belakang sudah mulai terjadi lobby-lobby kepada kedua belah koalisi, dan saya pikir Demokrat juga menyadari tidak boleh terlalu lama mereka terlihat sebagai partai yang tidak memiliki pegangan apapun. Baik, dan menurut Anda nih Demokrat lebih condong ke PDI Perjuangan ya? Hitungannya seperti itu. Oke, baik. Kita nantikan nih dinamika politik dan manuver politik dari Demokrat ini seperti apa. Terima kasih Mas Toto. Terima kasih Bang Yasir, sama-sama. Selamat malam. Ya, salam sehat.